Assalamualaikum, salam jumpa mahasiswa Sarjana Prodi Manajemen Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Salam kenal ya. Perkenalkan saya Mika Sofia, selaku tutor online Anda nanti di 8 sesi ke depan di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Background pendidikan saya adalah S1 di bidang IT dari Gunadarma dan S2 saya di bidang MBA dari UGM. Pengalaman praktisi saya lebih dari 10 tahun di kedua bidang core tersebut, yaitu IT dan manajemen ya, di perusahaan sektor industri heavy equipment, penerbangan, pertambangan, IT services dan juga otomotif ya. Sedangkan pengalaman mengajar saya lebih dari 5 tahun dan saat ini saya berprofesi sebagai pengajar part-time, dosen part-time di salah satu universitas swasta di kawasan Serpong. Baiklah, untuk terkait ruang lingkup materi mata kuliah kita saat ini ya, ini akan mengacu pada modul terbaru dari Universitas Terbuka, yaitu Sistem Informasi Manajemen edisi 3 karangan Jogianto ya. Jadi teman-teman bisa akses dan pelajari selengkapnya dari buku materi pokok dari UT ya. Oke, pembahasannya nanti kita akan fokuskan mulai dari prinsip atau konsep dasar SIM itu sendiri ya, juga bagaimana peranan SI dalam pengambilan keputusan manajemen, terus juga termasuk perancangan aplikasi SI di organisasi, termasuk juga pengembangannya dengan metodologi pengembangan sistem terstruktur ya, serta penggunaan teknologi sistem komputer hardware dan software untuk mensupport development SI tersebut ya. Nah, untuk mengembangkan SI ini tentu tidak akan bisa tanpa adanya data gitu ya. Nah, nanti di sesi ke-6 nanti kita akan bahas, kita akan pelajari lagi mengenai bagaimana pemanfaatan sistem basis data untuk menghasilkan informasi gitu ya. Dan berikutnya nanti akan ada pembahasan pengendalian keamanan sistem datanya juga, hingga bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya informasi melalui aplikasi internet untuk kepentingan bisnis gitu ya. Nah, baiklah. Untuk informasi rinci mengenai kegiatan tahun ini, teman-teman bisa baca ya selanjutnya penjelasan orientasi di mata kuliah yang telah disediakan ya. Ada nanti di setelah sesi video ini di bawahnya ada keterangan di aplikasi e-learning UT, itu ada keterangan di bawah ya mengenai semua rincian untuk kegiatan aktivitas Puton. Anda teman-teman bisa explore ya semua yang ada di sana. Terus diharapkan teman-teman juga bisa mengikuti setiap aktivitas ini selama 8 minggu ke depan ya, 8 minggu inisiasi materi ya. Terutama diharapkan teman-teman pastinya ya bisa aktif di forum diskusi dan tidak lupa untuk mengerjakan tugas ya, ada di sesi ke-3, 5, dan 7 ya. Nah, untuk yang perlu diingatkan di sini, saya perlu ingatkan kembali tugas yang akan dikirimkan itu harus sinkron ya dengan topik atau case yang diangkat gitu ya. Dan perhatikan juga deadline-nya. Jangan sampai teman-teman mensubmit tugas itu lewat dari batas waktu yang telah ditentukan ya, karena dari pengalaman saya ada sedikit mahasiswa yang masih melanggar kedua aturan tersebut, yang masih tidak memenuhi kedua syarat tersebut ya. Ada yang dia sudah mengirim tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditentukan, tapi yang dikirim itu topiknya tidak sesuai ya dengan case yang diangkat, atau topiknya sesuai ya, yang case dengan case yang diangkat tetapi di luar batas waktu telah ditentukan. Nah, untuk case yang kedua ini, kalau seandainya teman mengirim telah melewati dari batas waktu, mohon maaf, semua tugas, diskusi dan segala macam yang akan saya nilai nantinya itu semua serba terotomatisasi ya, segalanya serba sistem. Jadi saya mungkin tidak ada keringanan waktu atau apa istilahnya ya, mungkin tidak ada solusi lain ya untuk bisa saya berikan terhadap anak yang sudah mengirimnya lewat dari batas waktu. Ada yang pengalaman saya mengirimnya melalui email, ibu saya terlambat, saya kirim melalui email ibu
mohon maaf sekali karena berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh UT, karena ini juga bahan jadi pantauan dari UT juga ke saya nantinya ya, untuk menilai kinerja saya. Jadi saya tidak bisa menerima itu kecuali masih dalam batas waktu yang telah ditentukan Anda mengirim tidak sesuai dengan topik yang diangkat gitu ya. Jadi mungkin saya bisa minta Anda untuk mengirim kembali ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, atau Anda mengirim 1 hari menjelang hari hanya tutupnya gitu ya. Mungkin tidak sempat lagi, tapi Anda bisa kirim melalui email saya gitu besoknya, karena sudah melewati batas waktu, karena hanya kesalahan dan masih ada waktu Anda membuatnya di H-1 juga nggak masalah gitu ya. Oke, dan satu hal yang penting, tidak bosan-bosannya saya ingatkan ya, dalam pengerjaan tugas itu diharapkan teman-teman semua memperhatikan aspek originalitasnya atau hindari plagiarisme untuk mendapatkan, sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan nilai terbaik dari saya gitu ya. Oke, saya rasa sekian dulu ya. Semoga teman-teman semangat selalu dan diberi kemudahan dalam memahami materi dan juga kelancaran mengikuti seluruh rangkaian aktivitas Tuton di setiap sesinya, di setiap sesi mata kuliah ini gitu ya. Sehat dan sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.